Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini pas, dan ini dalam sejarah Indonesia, ini adalah momen yang sangat spesial. Kenapa demikian? Karena tanggal 17 Agustus jatuh di hari Minggu. Belum pernah ada masalahnya Bapak Ibu, ya. Dan puji Tuhan, kalau Bapak Ibu di sini sudah menjalankan juga tugas sebagai anak bangsa. Jadi ada yang upacara langsung cepat ke sini untuk ibadah. Ini sesuatu yang luar biasa karena cinta Tuhan juga cinta Indonesia. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana mengisi kemerdekaan itu sebagai anak bangsa. Tema yang kita angkat di hari ini adalah doa bagi Indonesia. Saya tanya Bapak Ibu, siapakah yang rutin berdoa untuk negara Indonesia? Ya, setiap Selasa. Terima kasih Bu. Jangan lupa Selasa besok datang ya Bu ya. Iya, ucapan syukur. Kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau kita belajar sejarah historisnya, bahwa Nabi Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman ini kepada umat Tuhan. Umat Tuhan posisinya berada di Babel, di Irak. Itu negara asing atau negara sendiri Bapak Ibu? Negara asing. Bangsa Israel ketika berada di Babel, mereka sebagai kaum minoritas. Bukan sebatas kaum minoritas, tetapi hidup mereka dikendalikan oleh sistem undang-undang yang ada di Babel. Sehingga mereka nggak bisa bergerak. Mereka ditekan. Bahkan tidak sedikit ada ancaman ketika mereka melanggar undang-undang di Babel. Jadi, undang-undang di Babel berbunyi bahwa semua orang yang ada di Babel ini, kalau bunyi sangkakala, mereka harus sujud kepada patung. Patungnya adalah patung Nebukadnezar. Pak Bu, bagi orang Israel ini adalah sebuah tekanan yang begitu dahsyat. Bagi orang Israel yang mengenal Yahweh, yang mengenal Tuhan yang hidup, ketika muncul undang-undang seperti ini, tentunya Bapak Ibu, ini adalah tekanan batin yang luar biasa. Karena mereka minoritas. Kalau mereka nggak melakukan, maka ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh umat Tuhan. Tapi di balik itu Bapak Ibu, keadaan mereka yang tidak baik-baik saja, karena mereka adalah kaum minoritas di Babel. Keluarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka punya tugas dan tanggung jawab. Ada dua di situ. Perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama apa Bapak Ibu? Usahakanlah kesejahteraan kota itu. Bisa jadi umat Tuhan pada saat itu sebagai kaum minoritas yang dijajah di Babel akan timbul konflik di dalam batinnya. Bagaimana mungkin kami yang diperlakukan tidak baik-baik saja, kami mendapatkan tekanan, kami mendapatkan aniaya dan lain sebagainya. Tapi Tuhan di sini mengajarkan kepada umat Tuhan, usahakanlah kesejahteraan bagi kota itu. Caranya gimana? Tentunya ini bukan sesuatu yang mudah buat umat Tuhan pada saat itu. Saya percaya orang kalau ditekan Bapak Ibu, orang kalau ditindas, punya luka hati enggak? Ditindas suami, ditindas istri, ditindas anak, ditindas menantu, ditindas mertua. Sakit enggak? Oh sakit. Sakitnya di mana Pak Bu? Di sini. Di sini, ya juga, kan gitu kan? Sakit, orang yang ditindas itu sakit. Tapi Tuhan mengajarkan kepada umatnya, usahakan lo kesejahteraan bagi kota itu. Usahakan kesejahteraan. Bagaimana mungkin kami yang ditindas harus bersikap yang baik kepada orang yang menindas? Tapi ini ajaran firman Tuhan Pak Bu. Dan umat Tuhan pada saat itu belajar taat untuk mengusahakan kesejahteraan di mana mereka tinggal. Dengan cara apa? Mereka tetap taat kepada aturan itu. Kalau kita perhatikan, Indonesia itu negara besar. Negara nomor 4 di dunia jumlahnya. Besar jumlahnya. 280 juta setelah Amerika. Perhatikan umat Kristen
kecil, kaum minoritas. Bapak Ibu, 2 bulan ini, dari bulan Juni, Juli, kita mendengar kabar begitu banyak gereja yang ditutup. Belasan gereja Tuhan ditutup. Orang nggak bisa bebas beribadah, dilarang. Bahkan sudah ada izinnya pun dilarang. Ini adalah keadaan yang kita alami orang percaya. Ternyata ini sudah dialami oleh umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Ditindas, ya. Jadi habis Padang, Bapak Ibu ya. Padang dibubari, anak-anak itu dipersekusi, ya. Mereka juga teraniaya anak-anak. Setelah itu hari Seninnya di GKJW Kediri. GKJW Kediri sudah separuh. Bangun gereja, ada izinnya sudah lengkap. Disuruh berhenti dengan paksa. Terus kemarin minggu lalu ada lagi juga. Nggak boleh beribadah. Jadi saya lihat dari Januari sampai bulan ini Bapak Ibu, hampir ada 18 lebih, itu yang ketahuan. Kaum minoritas dulu mengalami hal yang sama. Makanya ayat ini sangat menghibur kita semua. Kenapa demikian? Kita kaum minoritas, tetapi kita diperhitungkan oleh yang mayoritas. Betul? Iya. Alkitab mengajarkan kepada kita apa? Usahakanlah kesejahteraan di mana kamu tinggal. Kalau Bapak Ibu belajar tentang sejarah Indonesia, Pancasila ada berapa? 5. Sila yang pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, berarti hafal semua ya. Kalau saya dulu pernah hidup di zamannya Pak Harto, jadi itu harus hafal semua. Hafal. Kalau nggak hafal, harus berdiri di bawah tiang bendera. Itu sampai siang Bapak Ibu. Bukan hanya 5 sila, tapi butir-butirnya pun itu harus hafal. Coba bayangkan. Ya. Saudara tahu sejarahnya atau sila yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya rumusan Pancasila, sila yang pertama bunyinya bukan seperti itu. Bukan yang sekarang ini kita akui bersama. Ketuhanan yang Maha Esa, bukan seperti itu. Nanti kita lihat ini andilnya siapa sehingga mengubah yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu lahir pada tanggal 22 Juni 1945. Bunyinya apa? Bunyinya adalah ketuhanan dengan apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada 7 kata. Ini sudah diketok palu oleh 9 orang perumusnya. Ternyata dari 9 itu ada 2 orang Kristen anak Tuhan. Pertama dia, 2 orang ini menyetujui. Tapi ketika berbicara ini masalah umat Tuhan, ada 2 orang anak Tuhan. Yang pertama adalah Profesor Dr. Johannes Ratu Hahari. Dia dari Maluku. Tanggal 17 dia protes. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, malamnya dia protes. Lalu satu orang lagi dari Minahasa bernama A.A. Maramis dengan keberanian mengatakan kalau pasal atau sila yang pertama itu diberlakukan kepada semua orang yang ada di Indonesia, saya percaya dampaknya nanti akan konflik. Karena di situ hanya untuk satu golongan saja. Ngotot Bapak Ibu. 2 orang ini dari luar pulau Bapak Ibu, Maluku dan Minahasa. Kami nggak setuju kalau tidak diubah, maka kami Indonesia bagian timur akan pisah. Kami akan mendirikan negara tersendiri. Lalu mereka akhirnya bentrok Bapak Ibu. 9 orang. Lalu Soekarno-Hatta kasih tengah-tengah. Oke, mereka berunding dengan cendekiawan Muslim, ya. Mereka berunding, lalu mereka melihat dengan kacamata yang lebih luas. Akhirnya orang-orang ini termasuk Muhammad Hatta menyetujui. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, maka pasal yang pertama atau sila yang pertama tadi diubah menjadi yang sekarang ini. Apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu pemikirannya orang Kristen. Dia ambil di mana? Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 6. Allah Israel adalah Allah yang Echad, Allah yang Esa.
dan diikuti oleh semua orang tokoh-tokoh muslim dan juga tokoh-tokoh kebangsaan Indonesia. Dan sekarang kita menikmati itu perjuangan orang Kristen, Bapak Ibu. Bapak Ibu belum tahu kan hal ini? Ini bicara kesejahteraan. Kenapa Yohanes Ratu Harhari ini dia berusaha untuk memikirkan kalau hanya untuk satu golongan pecah Indonesia. Makanya muncul istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia gara-gara dari sila yang pertama. Hebat ya, anak Tuhan nggak boleh benci. Ketika ditindas, ketika dianiaya, bahkan dalam ibadah pun dibubarkan ibadahnya, nggak boleh benci. Kenapa demikian? Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, Tuhan kita mengajarkan kepada kita, usahakanlah kesejahteraan di mana aku buang kamu. Kita dibuang di Indonesia, kita ditaruh di Indonesia, Bapak Ibu. Maka, yuk kita sama-sama mengusahakan Indonesia lewat hidup kita menjadi sejahtera. Amin. Orang Kristen dimanapun juga harus menjadi pendamai bagi orang lain. Nggak boleh jadi kompor. Amin. Nggak boleh jadi kompor, apalagi provokator. Orang Kristen nggak boleh demo. Demo masak. Ya, demo masak nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, Pak Gembala diincipi. Yang kedua Bapak Ibu, kalau yang pertama, usahakanlah kesejahteraan. Dan banyak hamba Tuhan Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang masuk anggota dewan, itu juga sahabat kami, dan luar biasa, mengusahakan kesejahteraan loh Bapak Ibu. Banyak gereja-gereja yang dibantu, ya kan? Dan juga masjid-masjid dibantu. Kesejahteraan bagi negara Indonesia. Ini luar biasa. Dan yang kedua Bapak Ibu, berdoalah. Alkitab mengajarkan kepada kita, jika pipi kananmu ditampar, maka kasih pipi. Serius. Serius. Tapi memang luar biasa ya, orang Kristen mulai abad pertama Bapak Ibu. Orang Kristen dari abad pertama sejarah mencatat penganiayaan demi penganiayaan itu luar biasa. Mulai gereja pertama yang ada di kota Yerusalem. Martir pertama siapa namanya? Martir pertama siapa namanya Bapak Ibu? Yang dianiaya di Yerusalem? Stefanus. Perhatikan, ketika Stefanus dirajam batu, betul? Dirajam batu, yang rajam itu banyak Bapak Ibu. Kalau ditembak dor sudah selesai, enak. Tapi yang namanya dirajam batu Bapak Ibu, satu pukulan batu Bapak Ibu, kalau kena gini nggak langsung mati masalahnya. Sakitnya dulu dirasain. Dan ini berjam-jam baru mati. Dan apa yang terjadi? Apakah Stefanus mendoakan orang itu, Tuhan, aku ini disakiti, aku dilempari batu, sebelum aku meninggal, aku minta kepadamu, kasih petir dari langit, biar kesambar beledek kabeh. Apakah doanya seperti itu? Enggak Pak Bu. Doanya apa Bapak Ibu? Stefanus berdoa, sama seperti Tuhan Yesus doanya. Tuhan, ampunilah mereka. Ini luar biasa ya. Orang yang sudah disakiti, dianiaya sampai mati, tapi sebelum nyawanya terangkat ke surga, dia mendoakan, Tuhan ampuni mereka. Ini loh kekristenan Bapak Ibu. Saya jatuh cinta sama kekristenan gara-gara itu. Orang Kristen itu seperti lidah Bapak Ibu. Punya lidah? Lidah ini sering disakiti sama gigi yang keras. Gigi keras kan? Lidah nggak pernah menyakiti kan? Nggak pernah. Coba kalau gigi keselilitan sama daging, yang nolong siapa? Gigi? Nggak mungkin. Yang nolong siapa? Lidah. Lidah ujungnya berusaha nyari-nyari gimana caranya selilit itu bisa keluar. Betul ya? Iya. Itu lidah. Lidah lembut. Lidah nggak keras. Bahkan lidah itu teraniaya ketika gigi ini kadang-kadang gigit, ternyata yang digigit bukan daging empal, tapi yang digigit lidah sendiri. Teraniaya. Tapi lidah nggak pernah mau membalas. Perhatikan yang keras-keras itu. Yang keras-keras. Perhatikan ya. Gigi ini keras. Ayo, sekarang yang usianya 40 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas, ada yang giginya sudah rompal? Atau utuh? Rompal. Iya kan? Iya. Yang keras ini Bapak Ibu harus dilawan dengan kelemah lembutan. Amin. Dan Alkitab mengajarkan doakan. Perhatikan standarnya, doakanmu musuhmu. Kalau orang Yahudi,
ajarannya, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau engkau menyakiti aku, lebih berhak menyakitimu. Itu orang Yahudi. Tapi kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan, kalau engkau disakiti, berdoalah, musuhmu berkati. Ini luar biasa, Pak Bu. Ini yang bikin saya dulu jatuh cinta sama orang Kristen. Padahal dulu saya itu paling benci sama orang Kristen. Serius Bapak Ibu. Kalau orang Kristen ke gereja bawa sandal, sepatu, ini bilangnya tempat suci. Suci apanya? Kotor semua dibawa masuk. Itu dulu Bapak Ibu. Tapi kekristenan itu memang nilainya di atas etika, nilainya di atas sopan santun, dan tidak pernah ada kitab apapun juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suka baca buku, cari referensi, tidak ada yang seperti ini. Tidak pernah ada. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Engkau memang minoritas, engkau dianiaya, engkau ditindas, tetapi ingatlah, berdoalah. Kalau kita memperhatikan, doa itu punya kekuatan. Doa itu punya kekuatan. Kalau Tuhan ajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka, dan dampaknya itu dahsyat dan luar biasa. Jangan benci, nggak boleh dendam. Orang Kristen nggak boleh dendam. Orang Kristen nggak boleh benci. Orang Kristen nggak boleh sakit hati. Orang Kristen harus mendoakan. Amin. Saya percaya di tempat ini nanti ada gerakan. Orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus akan cari Tuhan Yesus. Dan itu yang kami gumuli. Kenapa demikian Bapak Ibu? Yuk kita sama-sama cari tepuk tangannya malaikat. Amin. Kalau Bapak Ibu cari tepuk tangannya manusia, vlog-vlog kita seneng cuma sementara. Bagus ya, anggun ya, gagah ya, cuma sementara. Tapi tepuk tangannya malaikat cuma satu. Ketika ada satu jiwa mendengarkan Injil, dan kita yang memberitakan Injil itu, dia percaya kepada Kristus. Berapa ribu malaikat yang bersorak-sorai? Beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai. Ini luar biasa loh. Dan saudara, ketika Tuhan katakan berdoalah untuk kota itu, luar biasa dampaknya Bapak Ibu. Kaum minoritas di Babel, akhirnya mereka menjadi pewarta nama Yahweh, nama Allah yang Esa itu. Dan nama itu akhirnya terdengar di istananya Nebukadnezar. Apa yang terjadi? Bangsa Israel ketika berada di kota Babel diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Yahweh. Ini luar biasa. Dampaknya apa? Usahakanlah kesejahteraan bagi kota itu. Dari doakanlah kota itu punya dampak yang besar sekali. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu semua terlibat untuk menjadi orang-orang yang menjalankan tugas ini. Kita rindu membawa orang ke dalam terang Tuhan. Amin. Banyak orang di luar sana hidup dalam kegelapan Bapak Ibu. Banyak orang sedang dirampas, hidup dalam kegelapan. Mereka nggak tahu jalan menuju ke surga. Nggak tahu. Kalau ditanya kalau mati harapannya kemana, semuanya orang menjawab ke surga, tapi nggak ngerti jalan ke sana. Satu-satunya jalan untuk ke surga cuma satu jalannya. Siapa namanya yang bisa bawa? Yesus Kristus Tuhan. Hanya dialah yang berasal dari surga dan pernah datang ke bumi yang bisa membawa kita ke surga. Kalau orang nggak pernah ke surga, lalu ngomong seperti ini, yuk ayo ikut aku, kita ke surga. Jangan dipercaya, karena dia bukan berasal dari atas. Dia bukan berasal dari surga. Yesus berasal dari surga. Dia kalau berkata, akulah jalan, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Pak Bu, itu harus dipercaya, karena dia memang berasal dari surga. Yuk, dua hal ini kita terus menjadi anak bangsa yang memberikan kontribusi. Anak-anak yang studi, ingat semuanya, yang masih sekolah, belajar sungguh-sungguh, kasih kontribusi bagi Indonesia ini dengan prestasi teman-teman. Ya, prestasi mengenai pembelajaran secara akademik, prestasi olahraga, prestasi mungkin ikut olimpiade, prestasi bidang yang lainnya. Kalian harus bisa mencetak prestasi di sekolah. Itu ngasih apa? Kontribusi buat Indonesia. Dan jangan lupa yang kedua, kita harus berdoa. Siap berdoa untuk Indonesia? Siap. Pak Bu,
Indonesia sekarang ini, kalau Bapak Ibu lihat, suka nonton Edis TV, itu banyak sekali saudara-saudara kita yang di luar mulai mengikuti Tuhan Yesus. Ini luar biasa, ini cara Tuhan luar biasa. Indonesia diprediksi tahun 2040 itu 50-50. Dan sekarang ini mulai kegerakan itu luar biasa, karena banyak anak-anak Tuhan berdoa untuk Indonesia. Amin. Amin. Mari kita berdoa bagi Indonesia. Katakan sekali, damai di Indonesia. Doa damai di Indonesia. Doa damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Doa damai di Indonesia. Doa damai di Indonesia. Doa damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Haleluya. Shalom, shalom. Shalom. Indonesia penuh damai. Shalom, shalom. Haleluya. Shalom. 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 Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Biarlah shalom, damai sejahtera bagi bangsa kami. Kami terus berdoa bagi bangsa kami, karena itulah yang Kau ajarkan kepada kami sebagai umat-Mu, mengasihi bangsa ini, mendoakan bangsa ini, supaya bangsa kami ini aman, supaya bangsa kami sejahtera, supaya bangsa kami damai. Oleh karena anak-anak Tuhan terus mendoakan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami memiliki kesadaran yang besar untuk melihat jiwa-jiwa di Indonesia yang belum mengenal Tuhan, hidup mereka dalam kegelapan. Satu-satunya jalan, satu-satunya terang yang bisa membawa setiap jiwa kembali ke surga. Satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, dan tidak ada yang lain. Maka daripada itu Tuhan, kami terus mau memberitakan nama ini, nama yang berkuasa di surga, di bumi, di langit. Dan biarlah nama ini didengar oleh semua jiwa-jiwa yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, kita bersama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.